Para solusioner, kita bertemu lagi dalam series sharing kami tentang Excel. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang fungsi atau formula atau rumus terkait sum. Jadi ada cukup banyak rumus terkait sum. Saya akan bahas 4 ini yang cukup populer digunakan, sering digunakan. Ada sum, kemudian sum if, sum ifs, kemudian sum product. Oke, cara penerapan seperti apa? Nah, kita langsung aja. Saya sudah punya contoh datanya di sini, ya. Saya pakai data sales ini contohnya. Saya punya data region. Region itu adalah areanya. Ada 5 area, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian quantity ini adalah quantity produk yang sudah terjual, 20 unit. Harga per unitnya 17.250, sehingga salesnya total untuk produk itu adalah 345.000. Ini rumus B3 ya, B3 dikalikan dengan C3. Ini dikalikan dengan ini. Oke, untuk rumus matematika sederhana sudah ada di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat, masih bingung, bisa lihat, bisa tonton di video kami part sebelumnya, rumus perhitungan matematika dasar. Oke, kemudian kolom terakhir ada kolom E, ini adalah nama salesnya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama sum. Sum ini adalah untuk mentotal. Jadi, contohnya kita akan total berapa sih total salesnya. Nah, caranya kita bisa ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik sum seperti ini. Ya, atau kita bisa pilih klik tombol di sini ada insert function, kita pilih, kita cari di sini sum, atau kalau di bawah sini sudah ada bisa kita pilih langsung. Kalau belum kita pakai go. Nah, ada sum, kita oke kan. Sama. Nah, di sini ada bantuannya, ada help-nya, kita bisa tahu ada penjelasannya. Nomor 1 itu harus diisi apa? Nah, di sini keterangan adalah nomor 1 itu adalah number to sum. Mana yang mau dijumlahkan. Oke, yang kita pilih sebelah sini. Artinya kita akan menjumlahkan D3 sampai dengan D14. Oke, kita okekan, hasilnya 5.900.000 sekian. Oke, itu dengan klik. Kalau kita mau ketik langsung lebih cepat dengan keyboard juga bisa. Sum, kita pakai tombol tab untuk mengeluarkan kurung bukanya, atau tab itu sebenarnya untuk memilih. Seperti ini, sudah sampai sini, tab ya. Atau mau diketik lengkap, sum kurung buka ini juga bisa. Kita blok, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Hasilnya 5.900.000 sekian. Sama. Itu adalah rumus sum untuk menjumlahkan biasa. Yang kedua, ada sum if. Sum if ini fungsinya untuk menjumlahkan total tapi dengan kriteria. Contohnya, di sini saya akan bagi, saya ingin tahu per region ini berapa sih totalnya. Oke, kita pakai rumus sum if. Yang region 1 dapat berapa? Pertanyaannya, kita gunakan sum if seperti ini. Nah, sum if mempunyai 3 inputan. Jadi, biar tidak bingung, saya pakai ini. Sum if ini sudah ada. Nah, oke, yang pertama adalah range. Range ini adalah range is the range of cell you want to evaluate. Kita akan evaluasi yang mana? Nah, saya akan pilih dari A3 sampai dengan D14. Ini datanya. Kemudian kriterianya, saya pilih 1. Saya akan ambil yang region 1 dulu. Ya, sum range-nya yang akan kita sumkan adalah yang sales-nya. Seperti ini. Oke, kita okekan, hasilnya 1.268.000. Nah, coba kita cocokkan yang region 1. Ini datanya cukup dikit, jadi saya pilih manual aja 1 di sini. Oke, kita blok. Totalnya adalah 12 di bawah sini. 1268. Betul ya? Oke, dengan rumus yang sama kita bisa hitung untuk 2, 3, 4, dan 5. Nanti total di sini harus sama. Kita bisa lakukan copy paste. Nah, tapi ingat, copy paste
Kita harus perhatikan, karena ini dalam satu sheet yang sama, jika kita copy seperti ini, maka dia rumusnya akan bergeser. Nah, ini kita lihat, range-nya bergeser ya. Kita bisa kembalikan, kita seret seperti ini misalnya, dengan potensi kemungkinan bisa bergeser seperti ini. Ya, 2, ini 1457. Oke, betul. Atau kita bisa copy. Tapi dengan catatan kita berikan string dulu. Jadi di Excel mengenal istilah, saya menyebutnya string ini untuk menjaga agar range-nya tidak berubah. Oke, kalau kita tekan F2 di keyboard ini kan muncul. Yang tidak berubah dalam rumusan ini adalah yang pertama range A3 sampai D14. Kita selalu gunakan. Kita berikan string atau kita tekan tombol F4 di keyboard supaya muncul dolar ya, istilahnya seperti ini. Kemudian J6 ini adalah region, kriteria yang kita cari ini akan berubah pasti, jadi jangan kita string. Kemudian D3 sampai D14 ini juga tidak berubah, summary-nya dari sini, jadi kita berikan juga seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa lakukan copy paste biasa, Ctrl C, Ctrl V, hasilnya sama ya. Atau kalau teman-teman suka seret, boleh nih di drag sampai kursornya berubah menjadi plus hitam, ini plus putih, ini plus hitam. Kita tekan, kita tarik. Oke, ya. Atau cara berikutnya, saya menggunakan Ctrl D atau duplicate. Saya akan blok seperti ini, kemudian saya klik Ctrl D, duplicate. Ada banyak cara, mana yang lebih baik, mana yang lebih cepat, lebih disukai, silakan digunakan. Ini adalah sum if, menggunakan kriteria. Nah, yang berikutnya sum if, ada S-nya, ifs, ya, jamak. Artinya berarti kriterianya bisa lebih dari satu. Contohnya, saya akan membagi menjadi region tadi tetap sama, 1, 2, 3, 4, 5 ini ke kanan. Dan saya akan bagi lagi yang nilai salesnya itu lebih kecil, 400.000, dan lebih besar sama dengan 400.000. Caranya sama, kita tinggal cari sum if. Nah, sini sum if sudah. Oke, sum range-nya. Mana yang mau kita jumlahkan? Berarti D. Ya, kita akan pilih D. Kemudian kriteria pertama. Oke, kriteria pertamanya kita mulai dari apa dulu? 1. Silakan kita akan melihat di region-nya dulu. Oke, range-nya. Jadi kriteria range ini adalah kriteria range pertamanya. Region-nya kita ambil region dulu. Nah, kita cari region berapa? Region 1. Oke. Sudah. Kemudian yang kedua, kriteria kedua. Nah, di sini teman-teman lihat. Ini sudah ketemu hasilnya 1268 ya, sama dengan yang ada di sini 1268. Ini sama. Karena dia hanya satu kriteria. Nah, kriteria kedua kita pasang lagi, kita mau melihat berdasarkan apa? Sales region-nya. Oke. Kriteria range-nya adalah kita ingin lihat bahwa di sini mana yang lebih kecil dari 400.000. Nah, kriteria duanya kita masukkan, kita pilih ini. Nah, artinya ini berlaku dua kondisi. Yang region 1 dan lebih kecil 400.000 ada berapa? Kita okekan. Hasilnya di sini adalah 701.000. Nah, kita lihat di region 1 ya, ada 3. Yang totalnya lebih kecil dari 400.000 adalah 2 ini. Betul ya? Kalau kita lihat totalnya 701.000. Sama. Oke. Dengan cara yang sama kita tinggal kopikan untuk 2, 3, 4, 5 dan yang lebih besar. Nah, lebih besar gimana? Kita bisa pakai cara yang sama. Nah, tapi ini salah karena bergeser rumusnya. Ini kita samakan ke sini. Kita bisa main syarat-syarat. Oke. Nah, 1286 ketemu, totalnya sudah betul. Ya. Dengan cara yang sama nanti kita
kerjakan untuk 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya nanti di sini harus sama dengan seperti ini. Oke. Yang terakhir ada sum product. Sum product ini kita langsung ke rumusnya. Jadi penjelasannya biasanya digunakan untuk membuat grand total. Contohnya seperti ini. Andai kata ini belum ada, rumusnya belum ada. Sum product ini bisa kita gunakan langsung dari kolom quantity dan unit price, tanpa harus membuat kolom pembantu perkaliannya. Caranya adalah sum product kita ketikkan seperti ini, ya. Nah, array ini adalah sekumpulan datanya. Yang pertama kita pilih adalah kuantitinya seperti ini. Kita kasih koma. Array yang kedua adalah ini. Nah, nanti akan dikalikan B kali C, B3 kali C3 ditambah B4 kali C4 dan seterusnya. Kita enter. Nah, hasilnya sama. Oke. Jadi itu perbedaannya untuk keempat rumus ini. Silakan dipergunakan sesuai kebutuhannya. Paling simpel sum. Nah, ini beda. Semua masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda, fungsinya beda-beda. Teman-teman mana yang diperlukan, silakan digunakan. Oke, buat teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan bisa seperti biasa, ketik di kolom komentar di bawah ini, atau follow di sosial media kami, @solusindo_sby. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, sharing kami tentang Excel. Salam sukses selalu.